ini Safira dari kelas 11-4. Dan di video kali ini aku bakal ngebahas salah satu bagian penting dalam sejarah Indonesia, yaitu tentang VOC, sebuah perusahaan dagang yang memiliki kekuasaan yang sangat besar di Asia, khususnya di Nusantara. Dan kalian tahu gak sih, menariknya, VOC itu bukan cuma perusahaan dagang biasa, karena mereka memiliki hak istimewa yang membuatnya mampu bertindak seperti sebuah negara. Penasaran kan pastinya? Yuk belajar lebih dalam! Tapi sebelum itu, untuk memahami VOC, kita perlu tahu dulu apa itu imperialisme. Imperialisme adalah upaya suatu negara untuk memperluas kekuasaan dan menguasai wilayah lain, baik dalam bidang politik, ekonomi, militer, maupun budaya. Kata ini berasal dari bahasa Latin imperium, yang artinya adalah kekuasaan tertinggi. Oke, untuk selanjutnya kita bakal bahas dulu mengenai jenis imperialisme. Nah, jenis imperialisme sendiri itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah imperialisme kuno dan yang kedua adalah imperialisme modern. Yang pertama, aku bakal bahas dulu mengenai jenis imperialisme kuno, yaitu imperialisme yang terjadi mulai dari abad ke-15 dan berlangsungnya itu sampai kurang dari abad 1800. Nah, untuk imperialisme kuno sendiri itu didorong oleh tujuan 3G, yaitu gold atau kekayaan, yang kedua adalah glory atau kejayaan, dan yang ketiga adalah gospel atau penyebaran agama. Dan untuk pelopor utama dari imperialisme kuno ini adalah Portugis dan juga Spanyol. Selanjutnya, untuk jenis imperialisme yang kedua, yaitu adalah imperialisme modern. Nah, imperialisme modern ini terjadi setelah tahun 1800 atau setelah revolusi industri, yang dimana fokusnya itu adalah pada pencarian bahan baku yang murah dan juga pasar baru bagi hasil industri. Yang dimana pelakunya yaitu ada Inggris, Prancis, dan juga Belanda. Oke, setelah kita paham mengenai imperialisme, kita masuk ke materi utamanya, yaitu VOC. VOC adalah singkatan dari Verenigd Oost-Indisch Company, atau dalam bahasa Indonesia artinya adalah Perusahaan Hindia Timur Belanda. Yang dimana sebelum VOC dibentuk, Belanda itu memang sudah datang ke Nusantara pada tahun 1596 melalui ekspedisi Cornelis de Houtman untuk mencari rempah-rempah dan membuka hubungan dagang. Keberhasilan awal ini membuat Belanda ingin menguasai perdagangan rempah secara lebih kuat dan juga terorganisir. Nah, VOC ini didirikan pada 20 Maret 1602, yang dimana wilayah operasinya itu mencakup wilayah Asia, terutama di Asia Tenggara dan juga di Nusantara. Untuk tujuan utamanya, yang pertama adalah untuk menguasai dan juga memonopoli perdagangan rempah-rempah. Yang kedua adalah untuk menyingkirkan persaingan utama seperti dengan bangsa Portugis, Spanyol, dan juga Inggris. Dan yang ketiga adalah untuk menguasai jalur pelayaran dan juga pelabuhan strategis. Tapi kenapa ya VOC itu dibentuk? Sebelum VOC berdiri, para pedagang Belanda itu melakukan perdagangan secara terpisah. Akibatnya terjadi persaingan yang tidak sehat, kerugian besar, dan juga efisiensi yang sangat rendah. Dan pada saat yang sama juga, Belanda itu sedang berperang melawan Spanyol dalam perang 80 tahun. Di mana perang tersebut itu sangat membutuhkan biaya yang besar, sehingga dibentuklah satu perusahaan besar yang terorganisir, yaitu VOC. Untuk menjalankan tugasnya, VOC diberikan hak-hak khusus oleh pemerintah Belanda, yang sering dikenal dengan hak istimewa atau hak oktrooi. Yang pertama adalah hak untuk memonopoli perdagangan. Yang kedua adalah hak untuk mencetak mata uang. Yang ketiga adalah hak untuk membentuk tentara dan juga angkatan perang. Yang keempat adalah hak untuk membuat perjanjian dengan para kerajaan lokal. Yang kelima adalah hak untuk menyatakan perang dan juga menduduki wilayah. Dan yang keenam itu adalah hak untuk mengangkat pejabat pemerintahan. Dan dengan hak-hak ini, VOC memiliki kekuasaan yang hampir setara dengan sebuah negara. Untuk pusat kekuasaan VOC itu berawal di Ambon, lalu ke Banten, dan pada tahun 1619 setelah Jayakarta dikuasai, akhirnya pusat VOC itu dipindahkan ke sana dan juga dinamakan dengan Batavia, yang sekarang adalah Jakarta. Untuk menguasai wilayah Nusantara, VOC menggunakan dua strategi utama. Yang pertama adalah perjanjian dan kerjasama, lalu yang kedua adalah kekuatan militer apabila diperlukan. Untuk contoh peristiwa pentingnya, yang pertama adalah tragedi Banda yang terjadi pada 1621. Lalu ada peristiwa Ambon yang terjadi pada 1623, dan yang terakhir adalah perjanjian Bongaya di Makassar yang terjadi pada 1667. Pada bidang ekonomi, VOC menerapkan beberapa kebijakan seperti yang pertama adalah monopoli perdagangan rempah-rempah. Yang kedua adalah extirpati atau pemusnahan tanaman rempah agar harganya itu tetap tinggi.
Dan yang ketiga adalah kontingenten atau pajak hasil bumi. Yang terakhir itu adalah penyerahan wajib dengan harga murah. Tapi pada akhirnya VOC itu bangkrut. Nah, apa sih faktor-faktor yang bisa menyebabkan VOC itu pada akhirnya bangkrut? Yang pertama adalah korupsi. Yang kedua adalah biaya perang yang sangat tinggi dan sangat besar. Yang ketiga adalah sistem administratif yang kurang efektif. Dan yang keempat adalah perubahan sistem perdagangan dunia. Pembubaran VOC itu pada tanggal 31 Desember 1799, di mana seluruh aset VOC kemudian diambil alih oleh pemerintah Belanda dan wilayahnya berubah menjadi Hindia Belanda. Kira-kira apa ya dampak VOC bagi Indonesia? Nah, dampak VOC bagi Indonesia yang pertama adalah eksploitasi ekonomi. Yang kedua adalah melemahnya kerajaan lokal. Yang ketiga adalah berdirinya sistem kolonial Belanda. Dan yang terakhir adalah awal penjajahan panjang di Indonesia. Oke, akhirnya kita sampai di penghujung video. Dari penjelasan tadi, kita tahu bahwa VOC itu merupakan perusahaan dagang yang memiliki kekuasaan yang luar biasa besar dan juga meninggalkan pengaruh yang panjang dalam sejarah Indonesia. Terima kasih untuk yang sudah menonton video ini. Saya Rini Safira. Sampai bertemu di video selanjutnya.